ketahui dan dia ketahui dalilnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan doa tersebut, yaitu doa yang terkandung di dalamnya 4 permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dan kita sekalian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa baca, dan juga memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengikuti apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk mengucapkan doa ini, atau untuk memperbanyak mengucapkan doa ini, di mana doa ini adalah merupakan doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia, di mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara yang membahayakan diri kita, baik untuk kehidupan dunia kita, terlebih kehidupan akhirat kita. Di mana 4 poin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak bermanfaat adalah merupakan bumerang bagi pemilik ilmu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi hujjah atas kita sekalian, bisa menjadi penolong bagi kita sekalian, atau yang kedua menjadi petaka bagi kita sekalian. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak bermanfaat adalah merupakan malapetaka dan bencana bagi pemilik ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, seyogyanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dengan berusaha memperhatikan sebab-sebab ilmu tidak bermanfaat. Di antara sebab yang utama dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah bahwa ketika menuntut ilmu tidak disertai dengan keikhlasan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara orang-orang yang paling pertama kali akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang mengerjakan sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menjadi orang yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena hilangnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian ketika seseorang menuntut ilmu tidak disertai dengan keikhlasan, dalam artian ketika menuntut ilmu, dia menuntut ilmu karena kehidupan dunia, tidak menuntut ilmu hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu, kata Nabi SAW, dituntut hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menuntut ilmu yang seyogianya ilmu itu dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidaklah dia menuntutnya karena ingin mendapatkan kehidupan dunia, maka kata Nabi SAW, lam yarih raihatal jannah, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak bermanfaat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena ketika menuntut ilmu tidak dibarengi dengan keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab bahwa ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak memberikan manfaat kepada pemilik ilmu itu sendiri, di mana tidak ada kesungguhan ketika mencari ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, hendaklah ketika kita menuntut ilmu dibarengi dengan tekad bahwa ilmu itu kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebuah pengetahuan yang kita tumpuk, bukan hanya sebuah ilmu yang kita terus kumpul-kumpulkan tanpa ada tekad untuk mengamalkan itu sendiri. Maka dengan kita berusaha mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, maka insya Allah ilmu kita akan berberkah bagi diri kita sendiri. Ini yang pertama, di mana Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena begitu besar petaka dan musibah bagi orang yang memiliki ilmu akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Jiwa yang tidak merasa kenyang adalah merupakan jiwa yang fakir, jiwa yang miskin, di mana tidak ada rasa puas dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya adalah ketamakan terhadap kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sekali-kali dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak pernah memberikan pujian sedikit pun terhadap kehidupan dunia. Maka apabila kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji kehidupan dunia. Demikian juga sabda Nabi SAW. Tidak kita jumpai Nabi SAW memuji kehidupan dunia. Yang ada adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat sementara, sebagai senda gurau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-hayatud dunya la'ibu wa lahun, bahwa kehidupan dunia adalah senda gurau dan permainan saja. Demikian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat, dan terlaknat siapa yang ada di dalamnya, kecuali tiga, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa belajar, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Yang ketiga adalah kalau dia tidak menjadi penuntut ilmu, maka dia menjadi orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Bahkan Nabi SAW menggambarkan akan kehidupan dunia yang sangat rendah, di mana Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin." Kata Nabi SAW, seandainya kehidupan dunia itu ditimbang dengan seekor nyamuk atau satu sayap nyamuk, maka sungguh
seekor sayap nyamuk atau 11 sayap nyamuk lebih berat dibanding kehidupan dunia. Kalau seandainya kehidupan dunia itu lebih baik daripada sayap nyamuk, maka kata Nabi SAW, maka Allah tidak akan pernah memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan betapa hinanya kehidupan dunia. Oleh sebab itu, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatinya senantiasa merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa tamak akan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang hakiki atau kehidupan yang kekal. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang kedua yang Nabi SAW berlindung kepada Allah. Yang ketiga, di mana Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhusyuan adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya, merupakan petaka yang paling besar ketika seorang yang beriman sudah dihilangkan atau dicabut kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kekhusyuan muncul dari seseorang yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap kecil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan khusyuk ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ketiga Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari ketidakkhusyuan di dalam hati. Ketahuilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekhusyuan muncul dari keimanan atau kuatnya keimanan seseorang. Dan hilangnya kekhusyuan disebabkan kemaksiatan dilakukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi SAW menggambarkan hati manusia, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika seorang anak Adam melakukan sebuah dosa, nuktatas sauda, kata Nabi SAW, ketika anak cucu Adam melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan di hatinya titik hitam. Fa in taba saqalat qalbuhu, kata Nabi SAW. Akan tetapi ketika dia bertobat, maka hatinya bersih kembali. Akan tetapi ketika kembali lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali dititikkan di dalam hatinya titik hitam, sehingga titik hitam tersebut memenuhi hatinya. Demikianlah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu adalah merupakan ron, titik-titik hitam yang memenuhi hati seseorang dikarenakan dosa, disebabkan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, untuk mendatangkan kekhusyuan adalah dengan berusaha menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang terakhir yang Nabi SAW berlindung darinya, yang kita pun diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara tersebut, di mana Nabi SAW berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadinya ketika doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh itu merupakan bencana bagi kita sekalian. Oleh sebab itu perlu kita ketahui sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mendengarkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui sebab-sebab tersebut, maka kita pun akan dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama terhindar dari penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berusaha mencari sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak didengar atau dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung dari 4 perkara ini. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.